Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Ya kan gini, Pak Anies itu dulu kan didukung oleh PKS. Ketika menyusun program-program juga kan bersama PKS juga ya. Jadi ini Pak Ismail saksinya beliau kan. Yang ya itulah justru nanti sasaran kita arahnya ke sana, makanya setiap pasar-pasar yang dulu kan terkenal pasar becek ya. Padahal kan ya sebetulnya itu sebutan aja sih, sebetulnya kita akan revitalisasi. Ini pun memang sudah layak untuk direvitalisasi. Problemnya ketika mau merevitalisasi lahan penggantinya ini yang belum ada ya. Kan idealnya ada pasar, ada lahan yang dekat dari tempat ini kan. Nah ini problemnya nggak ada. Nah nanti kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Apakah nanti mungkin bisa secara bertahap ya? Kalau mungkin saja bertahap kan berarti perlu lahannya nggak terlalu luas kan. Artinya secara bertahap pedagang itu nanti dikendalikan ya apa namanya pembangunannya lah begitu, untuk supaya sebagian dulu yang keluar baru dibangun terus begitu secara bertahap. Apakah cuma pasti tidak efisien kalau yang seperti itu, tetapi ya itu konsekuensi ya supaya masyarakat konsumen juga tidak terganggu, sebab kalau jauh pasti juga konsumen juga akan terganggu yang sudah terbiasa belanja di sini. Nah ini nanti pasti dikaji lah secara mendalam. Intinya tadi ya revitalisasi satu keniscayaan ya, satu keharusan ya, untuk supaya pasar-pasar yang ada ini nyaman juga ya dengan revitalisasi itu. Toh sudah pernah ada di Bintaro misalnya kan sudah terbukti juga, pedagang kan tidak dirugikan juga ya. Konsumen juga jadi datang ke pasar juga jadi nyaman juga ya, jadi seperti itu. Pak Sus, kalau keluhannya ini kan adalah konflik horizontal ya Pak, antar pedagang di luar dan di dalam. Sementara untuk pedagang yang di luar kalau masuk ke dalam itu mereka harus bayar sewa Pak. Nah, apakah nantinya akan ada dialog antara Pemprov dengan PD Pasar Jaya untuk menyesuaikan harga yang kira-kira pas untuk pedagang supaya tidak memberatkan gitu Pak? Ya sudah pasti, nanti kita akan, intinya kan pedagang supaya dapat ada tempat jualan dan tidak memberatkan, intinya itu ya. Dan pasti nanti PD Pasar Jaya akan ya membicarakan itu untuk supaya setidaknya kami sebagai nanti kalau Allah takdirkan terpilih ya pasti kami akan ajak untuk bagaimana mencari solusi yang adil lah intinya. Prinsipnya kan keadilan. Yang dituntut oleh masyarakat itu adil ya. Jadi jangan sampai tadi dia yang di dalam sudah bayar pajak dengan pungutan-pungutan yang resmi ya, sementara yang di luar ya dari keluhan tadi mereka kan tidak masuk ke kas negara kan gitu. Dari informasinya seperti itu. Pak Sus, kalau untuk dari Rido sendiri program untuk pasar. Iya. Pak, kalau untuk dari Rido program untuk pasar sendiri seperti apa? Kalau zaman Pak Anies kan ada revitalisasi puluhan pasar, juga ada pasar yang disatukan dengan rusun ya Pak. Kalau dari Rido untuk pedagang pasar dan pasar sendiri seperti apa Pak programnya? Ya justru yang sudah kita deklar ya, bahwa karena kita keterbatasan lahan seperti inilah contoh ya. Ini kan sebenarnya luas kan. Nah maka sekaligus kita akan membangun rumah di atas pasar. Dalam konteks revitalisasi nanti tadi sekaligus juga untuk pasar modern tadi. Jadi nanti para pedagang ini bisa saja nanti bisa menjadi penghuninya ya, rumah-rumah yang nanti akan dibangun di atas pasar. Ya, karena lahannya tidak beli karena milik Pemda, tentu akan menekan harga. Itu yang sudah dideklar oleh Pak Ridwan Kamil ya. Jadi ini salah satu dari pasangan Ridho yang nanti akan memanfaatkan lahan-lahan, apakah pasar, apakah stasiun, bahkan di atas sungai ya, juga ini bisa kita bangun ke atas misalnya seperti itu ya, karena memang lahan sudah semakin sempit ya. Jadi arahnya ke sana. Jadi ya. Udah dipetakan belum pasar-pasar mana aja yang mungkin akan didahulukan? Oh ya belum lah, nanti kan ini kan pasar di Jakarta kan banyak sekali kan. Jadi mana yang prioritas? Karena apa, kaitannya nanti adalah pembenahan rumah-rumah kumuh. Ya, karena memang diamanatkan oleh Pak Prabowo bahwa Pak Ridwan Kamil diminta ke Jakarta untuk membantu Pak Prabowo dalam yang istilahnya fokusnya lebih pada tadi diantaranya pembenahan rumah kumuh. Ya, dan itu juga dipesankan oleh Pak JK juga waktu beliau bertemu Pak JK. Ya, jadi maka nanti kita akan prioritaskan pembenahan. Jadi sekaligus nanti supaya tadi orang-orang miskin kota terutama dia bisa juga menikmati rumah di dalam kota ya. Pak izin isu lain ini Pak Anies ini masalah di sini kan terjadi karena adanya premanisme gitu, oknum-oknum yang
mengelola tempat sendiri, dan ini terjadi di banyak wilayah di Jakarta. Gimana strategi pasangan Ridho untuk memberantas premanisme ini? Ya, saya kira kita belajarlah dari kereta api. Ya, kereta api itu kan tadinya luar biasa kan, susah ditertibkan kan, tapi nyatanya bisa kok. Artinya bisa diajak. Yang penting mereka dicarikan solusinya, jalan keluarnya. Intinya itu. Ya, yang dalam tanda kutip preman-preman itu misalnya, sepanjang dia kemudian dicarikan solusi jalan keluar, ya bisa, ya. Nyatanya sekali lagi coba kereta Jabodetabek. Ya nanti kan pasti ada ketika kita melakukan revitalisasi, berarti peluang-peluang usaha atau kerja apa yang ada, nanti kita inventarisir, mereka diajak untuk ikut bekerja bersama, ya. Jadi saya kira intinya sih itu. Pak, izin ya. ini Pak Anies kan di Twitter sempat nge-share visi misinya, Pak. Nah ini kemudian pasangan Ridho melihat ada yang selaras nggak sih, Pak, yang kemudian ternyata sama nih visi misi Ridho dan visi misi Pak Anies gitu, Pak? Ya kan gini, Pak Anies itu dulu kan didukung oleh PKS. Ketika menyusun program-program juga kan bersama PKS juga, ya. Jadi ini Pak Ismail saksinya beliau kan yang menjadi anggota DPRD di Jakarta, ya. Jadi artinya berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak hanya Pak Anies, program-program Pak Gubernur sebelumnya, ya, yang bagus-bagus kita akan teruskan, bahkan kita tingkatkan. Yang belum ada kita adakan. Yang penting intinya adalah bagaimana rakyat Jakarta ini akan bisa, ya, lebih bahagia ke depannya, ya. Ya, intinya itu, ya. Nah, ini sekarang ini di samping saya ini ada Mbak Angki, ya. Nah, Mbak Angki ini adalah jubir Ridho, ya. Beliau itu ada keterbatasan, ya, tetapi beliau semangatnya luar biasa, ya, begitu. Mau ngomong? Silakan, Bu. Menambahkan. Baik, terima kasih Pak Suswono. Melanjutkan pertanyaan tadi kita, salah satu visi misi dan gagasan unggulan dari pasangan Ridho ini adalah kami memberikan dukungan kredit tanpa bunga dan tanpa anggunan. Artinya ini kami mendukung UMKM, pelaku-pelaku mikro untuk bisa mengembangkan mereka mandiri secara ekonomi. Dan ini adalah sebagai salah satu solusi di mana pasangan Ridho termasuk Pak Suswono juga tadi sudah keliling di pasar ini, bahwa kita terus mendukung perekonomian kita, baik dari perekonomian Jakarta dan juga perekonomian personal dari para pedagang itu. Jadi ini adalah salah satu visi misi unggulan kami yang diterima oleh masyarakat pasar hari ini.